membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, sivitas akademika, para dosen, para pendidik, semua unsur UIN Sunan Kalijaga, dan mungkin juga para pemirsa seluruh Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu, Ketua IKMP yang baru, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana, yaitu Mas Naufal Kurniawan. Baru saja terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana tahun 2021-2022. Nah, sedikit banyak Mas, kita akan bertanya tentang Mas Naufal sendiri, kemudian apa itu IKMP dan apa kegiatannya. Mari kita mulai dari Mas Naufal. Bisa diceritakan secara singkat, Mas Naufal ini lahir di mana, pendidikan mulai dasar sampai S1, S2 di mana? Silakan Mas. Baik Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Naufal Kurniawan. Saya lahir dari pulau terpencil dan jauh di sana, yakni Pulau Masalembu, Prof. Secara geografis sebenarnya udah dekat dengan Kalimantan dan Sulawesi, namun secara administrasi masuk Sumeneb, Jawa Timur kayak gitu. Saya lahir di pulau terpencil itu, terus saya SD, SMP sekaligus mondok di madrasah di situ, dan melanjutkan ke SMA. Baru setelah itu saya melanjutkan S1 di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di program studi agama-agama. Alhamdulillah, saya bersyukur juga dengan beasiswa bidik misi, Prof. Jadi dengan beasiswa bidik misi yang tadinya ditarget 4 tahun, alhamdulillah saya 3,5 tahun kumlot. Alhamdulillah. Setelah itu saya melanjutkan S2 di UIN lagi dengan program studi konsentrasi studi agama dan resolusi konflik. Di situ yang tadinya juga 2 tahun, alhamdulillah juga Prof, saya selesaikan 1,5 tahun. Dan itu juga saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah, gubernur itu, untuk riset itu sendiri. Dan akhirnya saya didorong oleh Pak Mutakin yang sekarang wakil direktur Pasca untuk melanjutkan ke S3. Alhamdulillah sekarang juga saya lagi melanjutkan untuk S3, konsentrasi studi antar iman, prodinya studi Islam dan Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Kalau boleh sedikit diceritakan penelitiannya, mulai dari skripsi, tesis, dan calon disertasi nanti ada apa? Baik. Jadi S1 saya meneliti tentang multikulturalisme di sekolah Bokpri dan SMP Kanisius. Sama-sama SMP, saya studi komparasi bagaimana hubungan agama-agama di Bokpri dan Kanisius itu, jadi Protestan dan Katolik. Dan ternyata saya melihat bagaimana multikulturalisme di 2 sekolah itu terjalin sangat kental. Bahkan di Bokpri ini Muslim juga mendominasi, Prof. Menarik. Bokpri ini Kristen ya dominannya ya? Iya, Protestan. Kristen ya. Terus di Katolik ini
Dengan coba saya masuk ke Sikdiknas itu, ternyata menggunakan kurikulum istilahnya multikulturalisme. Jadi di situ juga saya menemukan lebih kental hubungan agama. Bahkan saya menemukan di situ di penelitian saya ada Bahai, Prof. Di Popri, di Kanisius. di Kanisiusnya. Menarik. Kalau Kanisius kan Katolik ya. Katolik. Ya, Di situ. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya di situ juga ejek-ejekan tentang agama mulai berkembang dengan berkembangnya globalisasi itu sendiri. Itu bergurau atau serius ejekannya? Dianggapnya bergurau, Prof. Namun akhirnya sensitif agama itu mulai naik ke tensi di sana. Dan alhamdulillah dari riset itu saya kembangkan menjadi essay dan jurnal. Akhirnya saya bisa presentasikan di saat exchange di Turki, Prof. Di Istanbul. Alhamdulillah. Jadi sudah pernah pergi ke Turkinya. Inilah mahasiswa yang baik ya. Kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga tapi sudah menjadi warga global ya. Mantap. Selamat ya. Luar biasa, ini contoh yang baik. Selanjutnya untuk S2 ini, karena saya melihat bahwa Indonesia adalah kaya dengan laut dan bahkan menjadi laut serta kepulauan terbesar di dunia, saya mengkaji tentang agama dan laut itu sendiri. Bagaimana resolusi konflik namun di daerah perairan, di laut itu sendiri. Di mana tempatnya itu? Di Masa Lembu, Prof. Di tempat saya. Iya. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya di situ dijelaskan bahwasanya terjadi konflik antar kepentingan, terutama karena di situ kurang sosialisasi dan pemahaman. Di antaranya penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti cantrang, terus bom, potasium kayak gitu. Itu sangat disayangkan karena selain terumbu karang yang rusak juga lautnya juga akhirnya tercemar kayak gitu, Prof. Untuk S3 ini saya juga pengen meneliti tentang ekoteologi laut, ekoteologi maritim. Bagaimana Indonesia bukan lagi di daratan yang jaya, namun di lautan juga jaya seperti Jales Viva Jaya Mahe, di laut kita berjaya, Prof. Gitu, Prof. Itu untuk rencana S3. Ya menarik sekali. Penelitian Anda ini sangat Jogja. Yang pertama relasi antar agama, yang kedua laut. Ya kita akan doakan saja kita buka sekolah maritim ya. UIN Sunan Kalijaga ini. Dan S3 tetap merencanakan laut. Ini luar biasa. Kemudian Anda baru saja terpilih sebagai ketua IKMP 2021-2022. Mungkin para pemirsa ingin tahu apa itu IKMP yang pertama. Baik untuk pemirsa ataupun mahasiswa seluruh UIN Sunan Kalijaga, bahwasanya pada intinya dan pasca sarjana pada umumnya, IKMP adalah kepanjangan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, di mana menaungi S2 dan S3 di situ beberapa fakultas, Prof. Dan alhamdulillah qadarullah saya diamanahi untuk melanjutkan estafet kepengurusan. IKMP ini apa sih IKMP sebenarnya? IKMP sebagai miniatur negara. Di situ sebenarnya pakai ketua, terus wakil, sekretaris, bendahara, dan juga kementerian-kementerian. Jadi sekarang ini ada 8 kementerian, Prof. Di mana yang pertama Kementerian Riset Dikti, di mana itu ada biro jurnal, ada dan publikasi, dan juga ada biro riset. Nah, ini akan kita follow up dengan saran dari Prof untuk IKMP itu sendiri mempunyai jurnal dan juga banyak dari mahasiswa bisa terakomodir untuk keperluan tesis ataupun disertasinya. Gitu. Ya, oke. Terus ada juga Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di situ juga banyak medali yang kita udah dapat, Prof. Jadi di kejuaraan pasca UNY, pasca UGM dan lain-lain. Ada juga Kemenpuan sebagai
istilahnya kajian yang minoritas, kadang kita melupakan bahwa perempuan dan juga istilahnya kaum minoritas lupa untuk kita kaji. Nah, hal itu untuk menjembatani IKMP hadir untuk menjawab problematika keumatan di situ. Ada juga program luar negeri dan dalam negeri, di mana di situ di dalam negeri kita akan koordinasi kepada semua pasca-pasca di UIN Sunan Kalijaga, pasca Tarbiyah, pasca Usuluddin dan lainnya, untuk selalu kolaborasi untuk mengadakan kegiatan. Untuk yang Kementerian Luar Negeri, di sini kita terjaring dengan pasca UGM, pasca UNY, dan pasca di luar UIN Syarif juga, dan juga PPI Dunia. PPI Dunia ini yang kita emang akan dorong, di mana di situ banyak mempunyai alumni yang sudah terkoneksi dengan 56 negara di dunia. Jadi itu akan kita sering melakukan seminar atau webinar, di mana menjembatani teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, entah dengan beasiswa ataupun istilahnya mandiri. Disitulah kita akan menemukan kolaborasi seperti visi misi dari IKMP, yakni kolaborasi menuju World Class University itu sendiri. Wah, bagus sekali itu ya, bagus sekali ya, kegiatannya sudah mengarah pada karir yang lebih tinggi ya. Satu, internasionalisasi. Saya kira ini sesuai dengan moto kita ya, Sunan Kalijaga mendunia ya. Dan yang lain orientasinya adalah riset. Kira-kira yang Anda pikirkan, target Anda ini setelah pada masa 2021-2022, target Anda apa dari sisi bantuan IKMP untuk riset para mahasiswa? Ya, baik Prof. Ketika saya diminta untuk visi misi, Prof, saya lebih menekankan 3 elemen. Yang pertama berbudaya, di mana di situ kita akan realisasikan dengan melakukan ojo kendor. Jadi sejarah kita tidak akan kita putuskan. Dalam artian kita akan melakukan silaturahmi nasional. Ini akan kita lakukan di Februari kali ini. Karena di situ ada pemateri dari Kemendikbud, terus ada dari pengasuh pondok, ada dari wakil rektor di Aceh, dan itu ternyata semua alumni dari UIN Sunan Kalijaga. Perlu kita istilahnya jalin silaturahmi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita profesional dalam hal itu, makanya kita akan rapikan administrasi, dan ini akan merujuk kepada juga administrasi tentang jurnal itu sendiri, agar kita bisa membantu mahasiswa-mahasiswa di UIN S1, S2, bahkan S3 nantinya. Yang ketiga, tentunya mendunia itu sendiri. Mendunia dalam artian kita harus selaku warga global tadi yang dibilang Prof, kita tidak boleh lagi asing dengan istilahnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan referensi lainnya. Kita harus menggandeng teman-teman yang udah ada di luar negeri untuk istilahnya kita bergerak cepat mengejar apa yang perlu kita istilahnya akselerasikan, Prof, kayak gitu. Ya, jadi para mahasiswa ini selama saya mengajar di S2 dan S3 itu saya mengamati ada beberapa yang harus mendapat perhatian. Satu, isunya adalah reading. Nah, reading ini para mahasiswa ini perlu ditingkatkan ini. Terutama reading buku-buku yang baik dan jurnal-jurnal yang bereputasi, reading. Yang kedua adalah writing, dan dua-duanya ini sangat terkait yang Anda singgung sedikit tadi dengan kemampuan bahasa. Nah, apa ini usahanya yang akan dilakukan ini Baik, IKMP? Terima kasih Prof. Tadi lupa saya menyampaikan ada di IKMP itu Kementerian Bahasa Asing, Prof. Oke. Nah, Kementerian Bahasa Asing di situ kita aktif untuk pelatihan bahasa, untuk kerjasama dengan pusat bahasa. Di situ juga kita kerjasama dalam TOEFL dan lain-lain ya gitu, Prof. Di situ juga kita adakan workshop, pelatihan, seminar untuk menunjang hal itu. Dan kita di riset itu, Prof, setiap Sabtu biasanya di PAU lantai 1 juga sering mengundang tokoh dan juga sering bedah buku. Hal itu juga untuk membuka worldview kita, cara berpikir kita,
agar kita lebih dekat dengan buku dan istilahnya nyaman dengan buku, Prof. Serta tadi bahasa asing itu sendiri. Oke, ada hal lain lagi ya, Anda tadi sudah singgung sedikit tentang internasionalisasi ya. Jadi kalau Anda amati para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi internasional, itu mereka sudah tergabung dalam ikatan profesional ya. Ikatan misalnya studi Asia Tenggara, studi Indonesia, studi sejarah, studi antiquity dan lain-lain ya. Dan itulah yang menyebabkan para mahasiswa itu cukup mobile pergerakannya, terutama mengikuti conference dan submit di jurnal di luar Indonesia ya, jurnal internasional. Nah, ini saya kira perlu mendapatkan perhatian juga. Bagaimana Anda, apakah sudah mengarah ke sana IKMP? Iya. Sebenarnya banyak anak-anak IKMP yang istilahnya multi background dari berbagai daerah dan juga dari berbagai univ. Sebut saja dari S1 dari UIN Sarif, UIN Araniri, ada UIN Raden Intan Lampung dan UIN SAR Surabaya. Dan di situ sebenarnya banyak yang sudah istilahnya mendaftar ataupun istilahnya ikut submit jurnal di mana-mana, Prof. Namun itu masih bentuknya individual. Makanya IKMP ini mencoba untuk mengakomodir dan juga istilahnya kita coba memviralkan hal ini, yang dimana anak pasca itu emang udah sehari-harinya tidak lepas dari jurnal dan buku itu. Oke. Pernyataan terakhir ini ya, bagaimana, apa bedanya antara SEMA-DEMA di level S1 dengan IKMP di pasca sarjana? Yang kita tahu terutama ya, SEMA dan DEMA ini kan sangat terikat dengan organisasi ekstra, maka pemilihan pun masih terikat kuat dengan itu. IKMP ini bagaimana? Apa basisnya? IKMP sendiri berbasis kepada karya dan juga komitmen tinggi untuk mengembangkan organisasi. Kita tidak lagi melihat bagaimana itu backgroundnya PMII, HMI, GMNI, dan lain-lain organisasi ekstra yang lain. Jadi kita tidak melihat itu, namun kita lebih kepada bagaimana komitmen dari anggota untuk berkontribusi di organisasi itu sendiri, yakni IKMP. Saya dari segi nanti penyeleksian tentunya ada hal-hal yang urgent, terutama nasionalisme dan juga karya serta skill yang menjadi puncak untuk kita penilaian apakah lolos untuk menjadi istilahnya pengurus atau tidak, karena ada beberapa tahap. Ini juga sekalian promosi. Jadi IKMP membuka oprek pada pengurusan kali ini, Prof, sampai tanggal 25, dan itu akan endingnya akan ada webinar kebangsaan di mana keynote speakernya itu Gus Jazizul Fawaid selaku wakil menteri. Ada juga di situ Mas Yanuardi Syukur, MUI bagian Muamalah Kerjasama Luar Negeri. Ada juga Mas Makmum Rosid, itu intelektual muda NU kayak gitu. Ada juga dari Satgas Covid di pusat, dan juga ada dosen dari fikih kenegaraan itu sendiri, Prof. Jadi kita akan di situ akan kita taruh berbagai bendera, berbagai background untuk melihat isu kebangsaan, melihat kemiskinan yang lebih kita istilahnya pengen kita bangun bersama-sama, Prof. Kayak gitu, Prof. Oke. Satu lagi pertanyaan. Ternyata saya harus bertanya lagi. Padahal tadi katanya terakhir, ternyata enggak. Apa ada rencana IKMP untuk menyelenggarakan seminar yang levelnya internasional dan mengundang scholar atau para peneliti di level internasional? Karena kekuatan UIN kita ada di situ. Baik, Prof. Itu sebenarnya memang hajatan dari Badan Pengurus Harian, Prof. Badan Pengurus Harian dari IKMP sendiri, yang istilahnya endingnya itu pengen ngadain entah itu simposium internasional yang istilahnya pemikir-pemikir yang luar biasa. Karena saya juga
sangat menikmatin buku-buku Prof. Amin, terus Prof. Almadin juga, terus istilahnya Prof. Atiullah dan lain-lain, rektor-rektor yang lain yang itu juga backgroundnya nggak jauh dengan Keusuluddinah itu sendiri, Prof. Eman-eman ketika IKMP yang istilahnya menaungi banyak S2 itu ataupun banyak guru besar ini, kita nggak kolaborasikan dengan istilahnya juga ada di Win Syarif dan Win-Win lainnya kayak gitu. Ada, Prof, itu untuk proyek. Ya, tentu maksud saya internasional yang real loh ya. Jadi mengundang misalnya dari New York, dari London, dari Australia gitu Okay. Ya, saya kira itu harus itu. Siap, Prof. Para dosen kita punya banyak network itu ke internasional. Misalnya paling dekat Singapura, Malaysia, kemudian ya dekat lagi Australia, ke Eropa gitu ya. Iya, Ya, siap. saya kira itu harus dipikirkan ya. Benar, Prof. Nah, Nanti kita akan coba untuk realisasikan mengundang intelektual dari luar, juga bisa dari Turki, bisa dari Eropa, bisa dari Asia itu. Nanti juga kita kolekkan dengan yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, terima kasih ya. Sebelum acara ini ditutup, mari kita ucapkan semboyan kita. Siap. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Siap. Win Sunan Kalijaga mendunia. Mari bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Terima kasih Mas Naufal ya. Iya, Jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat. Begitu juga para pemirsa, para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, jangan lupa bahagia, itu menambah imun tubuh, makanan yang sehat, dan tetap berolahraga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.